Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my dear friends, now we have a special topic. Let's spill the secret how to pass TOEFL test easily. Okay, let's spill the secret. Ya, kita bongkar rahasia bagaimana lulus tes TOEFL dengan mudah. Ya, of course, I will spill give you special tips how to pass TOEFL test easily. Tips spesial dari saya untuk lulus tes TOEFL based on my own experience gitu ya. Dulu sempat dapat beasiswa S2, pekerjaan, lolos itu bagaimana? Ya TOEFL sekarang sudah nanti semua sudah paham ya. It is not a special requirement. It's not special requirement anymore for a certain purpose. Sudah bukan jadi tujuan spesial khusus lagi TOEFL sekarang. Dulu kan kesannya wah ya kalau kerja di perusahaan bonafit multinasional yang gajinya gede itu TOEFL khusus kayaknya jadi wah gitu ya masuk sekolah tertentu. Sekarang no, it has become a common requirement now. Sudah requirement itu persyaratannya. Sekarang TOEFL sudah menjadi syarat umum ya untuk bahkan sekarang di banyak kota-kota kecil pun sekolah dengan label sekolah favorit pun sudah menyaratkan tes TOEFL untuk masuk SMA favorit gitu ya. Kuliah jelas yang saya tahu di Jogja nggak cuma Gajah Mada, tapi kampus-kampus swasta bonafit pun sebagai syarat lulus sudah pakai standar TOEFL meskipun itu standar yang standar banget ya 450 ya yang biasa dipakai ya. Kemudian lulus S1 jelas sudah tadi ya kita ini S2 pasti ya itu jadi salah satu sertifikat wajib untuk lulus mereka dari master degree-nya. Jadi gitu, sekarang kita masuk ke tipsnya untuk bagaimana bisa lulus tes TOEFL dengan mudah. Sebenarnya kalau tahu seluk-beluknya tentang kontennya TOEFL Test of English as a Foreign Language. Kalau sekarang sudah jadi persyaratan yang umum ya, kerja bahkan PNS pusat pun atau daerah pun sekarang malah sudah banyak yang minta TOEFL juga itu ya. Sebenarnya kalau kita bicara TOEFL itu pahami dulu ya bahwa kita masih banyak yang rata-rata itu belum pakai yang kayak luar negeri pakai IELTS gitu ya, tapi masih pakai ya yang umum aja lah melihat kemampuan bahasa Inggris orang pakai paper based TOEFL test itu ya. Dimana komposisi soalnya itu nanti bisa dilihat ya. Nanti berikan tipsnya itu 50 listening, 40 structure atau grammar dan 50 reading gitu ya. Mereka nanti semua akan saya berikan tips masing-masing. Kemudian kita bicara tentang skor dulu TOEFL test. Itu nilai tertinggi itu TOEFL itu 666 ya. Terendah kalau paper base ya, terendah 310. Artinya nggak dikerjakan sama sekali Anda sudah dapat poin. Ya, sudah dapat angka. Jadi makanya kalau nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, diminta tes TOEFL sama kampusnya, terus bilang ke bapaknya, ditanya bapaknya, bayarnya mahal. Berapa dek tes TOEFL-nya? 320 Pak. Oh itu tinggi ya? Tinggi banget padahal itu di atas rendah sedikit itu ya. Iya itulah ya. Jadi kalau misalkan pengen tahu perkiraan ada tiga, nggak tahu tuliskan ya, tapi saya sebutkan aja biar diperhatikan. Kita tingkat dasar aja yang sebagai basic dianggap pinter anak SMP kelas 3. Contoh ya, misalkan ya, itu cuma bisa betul 13, 13 dan 13 di tiap sesinya. Jadi TOEFL itu ada 3 ya tesnya ya, kalau paper base ya. Listening cuma betul 13, itu berarti salah 37. Read, structure betul 13, contohnya ya, berarti salah 27 dan readingnya betul 13 juga, kita samakan aja 13 semua, itu poinnya sudah 356, cuma betul 13 semua. Berapa persen itu salahnya? Lebih dari 65% atau 70% ya itu ya. Dapat 356. Standar pinter basic anak SMP lah, mau SMA gitu ya. Nah, kita bicara yang standar tadi, 450 gimana, Mas? Itu gampang nggak? Gampang kok kalau tahu nanti tips-tipsnya. Kalau masalah materi di dalam itu masalah lain. Scroll materi-materi saya aja pasti nanti bisa lulus mudah ya gitu ya gampangannya. Katakanlah Anda betul 23 semuanya.
Listening betul 23, boleh salah 27. Kemudian strukturnya juga betul 23, boleh salah 27. Kemudian readingnya juga betul 23. Itu sudah 460 di atas syarat yang diminta 450 toh standarnya S2 S2 di Indonesia itu ya. Karena sama lulus sarjana itu toh cari kerja yang standar minta tes TOEFL. Ya, gitu ya. Kita masuk ke tipsnya sekarang. Jadi nanti kalau sudah tahu tipsnya, oh cuma betul 23 semua aja sudah dapat 460 ya, berarti 500 itu mudah-mudah lihat. Sekarang bagaimana kita kalau masuk ke spill the secret tadi itu ya. Yang pertama untuk listening itu saya punya 4 tips untuk Anda di sana. Yang pertama yang sering untuk listening ya, special treatmentnya. Yang pertama ini yang sering tidak dilakukan oleh para pengikut tes TOEFL ya. Yang pertama selalu melupakan ini, manajemen waktunya yang bagus. Yang pertama, always read the answers given first. The question and answers given first before the speakers in the cassette begins, gitu ya. Jadi dimulai selalu, paling nggak Anda mulai men-scanning disiplin. Kalau nggak bisa langsung 5 pertanyaan, 1 pertanyaan dan jawaban yang diberikan, atau kalau ada jawabannya dulu. Paling nggak Anda siap. Jadi disiplin. Tiap nomor seperti itu. Sekali Anda kacau ke bawah, kacau semua nanti. Ya. Jadi misalkan speaker di kaset belum mulai listening nomor 1, biasanya kan ada percakapan 2 orang, terus nanti ada jawab pertanyaan dan pilihannya ada 4 gitu ya. Itu sebelum speaker di kaset mulai, ya biasanya ada 2 orang itu ya. Anda sudah siap dengan pertanyaan dan jawaban nomor 1. Disiplin. Terus seperti itu. Sekali Anda kacau, itu ke bawah kacau semua. Meskipun rata-rata orang Indonesia lemah di listeningnya ya, tapi ya siapa tahu tips ini membantu ya. Ya. Jadi nomor 1 kaset belum muter nomor 1 Anda sudah siap dengan jawaban dan pertanyaan nomor 1. Terus disiplin. Nomor 2 belum mulai. Tujuannya apa? Nanti agar Anda lebih cepat mengeksekusi jawaban. Ketika Anda sudah membaca pertanyaan dan jawaban, paling nggak sudah ada bayangan toh. Ada kata yang paling nggak terpikir. Oh, temanya pasti nanti bahas ini gitu ya. Ketika speaker di kaset mulai dan ada pertanyaan, oh ini jawabannya. Terus sampai nomor 50 seperti itu. Jangan malah dipakai yang nggak perlu waktunya ya. Malah kenal sama sebelahnya malah dipakai rasan-rasan, ngomong saru nggak boleh ya, nggak perlu ya. Kemudian yang kedua tipsnya apa? Untuk listening. Ya, ini yang sering terjadi ya. Always make a good attention on what is spoken by the second speaker. Jadi biasanya pertanyaan itu mengacu pada omongan orang kedua, Mas Mbak itu ya. Bukan berarti nanti terus ada yang beberapa kenal di ruang tes terus nanti kalau orang pertama ngomong tutupi telinganya ya. Nggak usah dengerin, nggak seperti itu juga gitu ya. Tapi give more attention on what is spoken by the second speaker, sorry itu ya. Jadi pertanyaan mesti 78% mengacu pada omongan orang kedua, gitu ya. And then yang ketiga, biasanya di 15-20 soal terakhir listening itu ada short monologue. Cerita-cerita short monologue gitu ya, ada penutur cerita untuk 5-4 pertanyaan biasanya gitu. Nah, untuk menghadapi short monologue ini, biar Anda nggak kehilangan data, itu tipsnya yang ketiga. Kan itu soal dicoret-coret pakai pensil nggak apa-apa. Ya, make notes for specific or special information about the short monologue or story. Jadi misalkan berhubungan dengan waktu, catat ada kejadian apa nulis. Jangan sampai kehilangan data. Gitu ya. Kemudian tempat, nama orang, pergi kemana, dia beli apa. Jadi specific information yang perlu Anda catat di situ. Gitu ya. Itu tips yang ketiga. Ya rata-rata kita semua lemah lah listening ya, tapi kan masih bisa itu. Paling enggak untuk bisa mendongkrak gitu ya. Kalau terbiasa mudah listening kok. Tips pertama, kedua, ketiga untuk listening. Yang keempat, yang terakhir lah ini ngawur. Gitu ya. Nggak apa-apa ngawur kok ya. TOEFL nggak ada nilai mati, nggak ada nilai minus. Jadi kalau nggak dikerjakan eman-eman, ya ngawurnya ngawur agak-agak intelek lah.
Biasanya jawaban kalau berupa pernyataan itu yang agak panjang yang dipilih contoh, meskipun ini juga bukan sesuatu yang disarankan ya. Oke, kemudian untuk treatment structure. Nah, saya hanya punya ya 3 itu saya kira yang paling penting. Yang pertama, cek antara kesesuaian subjek dan verb atau predikatnya atau to be atau auxiliary yang digunakan. Pasti bergunaan untuk grammar tertentu yang dipakai. Ya nanti kalau kebutuhan materinya scroll aja ke bawah, mungkin banyak yang bisa saya cover untuk mengerjakan grammar ini ya. Kebutuhannya Anda apa, memahami grammar apa, insya Allah saya akan selalu menyediakan itu ya. Misalkan nggak ada contoh tapi tak ucapkan terucap aja ya. Contoh apa ya? She has a wrote annual report ya since 2 months ago. She has wrote. Misalkan wrote ini digarisbawahi, has-nya enggak, she-nya digarisbawahi. Berarti she nggak salah karena ada auxiliary has di situ. Tapi kok pakai wrote? She has wrote annual report. Kadang-kadang Anda malah milih kata-kata yang asing baru aneh dianggap salah, padahal kata-kata itu mungkin nggak salah. Yakin kalau huruf seperti itu, terutama di soal error analisis ya, itu pasti berhubungan dengan itu. Yang digarisbawahi mencari kesalahan itu loh ya. Itu pasti kesalahan itu umumnya akan ada di kesesuaian antara subjek dan verb atau predikatnya atau to be atau auxiliary yang dipakai. She has wrote annual report, maksudnya dia telah menulis laporan tahunan. Berarti yang salah yang mana? Root-nya harusnya written. Itu contoh. Kemudian yang kedua berhubungan dengan penggunaan preposisi, pronoun itu ya. Itu sering sekali, itu mesti banyak itu. Kadang-kadang bisa menguntungkan loh, kadang di structure itu nambah-nambah betul 10 atau berapa, itu banyak soal tentang preposisi dan pronoun itu. Misalkan, contoh ya spoken aja ya, misalkan ada kata-kata tertentu atau kata kerja tertentu yang harus dilekati oleh preposisi itu kadang sampai 3 nomor loh di TOEFL, kadang bisa. Misalkan bilang pasangannya to believe in, ya. Similar, mirip itu apa? Preposisi yang melekat di belakangnya. Similar itu to ya, bukan similar with ya. Dia sangat mirip bapaknya. He is so similar to his father ya. Different. Nah, ini different paling sering keluar. Different from ya. Different from. Ya itu bilang to different from. Compare to, relate to. Itu contoh nanti banyak. Nah, rely on gitu ya. Compare to dibandingkan dengan rely on ya itu. Relate to berhubungan dengan relate to ya. Similar to, different from, sering itu keluar ya. Oke, believe in. Kemudian contoh lain misalkan ya grammar tadi, penggunaan preposisi misalkan. Kenapa kok university itu pakainya enggak en ya Mas? Katanya kalau huruf depannya kata yang dikasih preposisi itu vokal, itu dikasih en ya. Tapi misalkan en university itu malah salah. Yang betul ya, university. Karena apa? Karena dibacanya you ya, tidak u ya. Justru malah hour itu juga salah. Yang betul an hour karena jam dibacanya hour, an hour gitu ya. Kemudian yang kedua ya, special treatment kebutuhan materi kalau spesifik grammar ini nanti scroll ke bawah pasti banyak ya. Kemudian dari konten-konten YouTube saya tentunya. Yang ketiga vocabulary. Nah ini nggak bisa lagi nih, harus teman-teman sendiri yang memperbanyak kasanah vocabnya ya. Bukan vocabnya yang dibanyakin ya. Bukan vocabulary-nya tapi vocabulary-nya. Ya biasanya berhubungan dengan antonim dan sinonim ya, mulai sekarang punya buku khusus kalau memang pengen mendalam bahasa Inggris, khusus daftar vocabulary, sinonim dan antonim. Asik kok nanti tiap baca catat, nanti kan banyak yang sering bertumbukan dipakai itu jadi semakin
banyak ya khasanah vocabnya ya. Apa misalkan ya accept, receive sama sinonim itu ya. Refuse, reject itu sinonim. Berarti refuse lawan katanya accept, tapi refuse sama dengan reject atau decline, menolak ya. Itu contoh-contoh seperti itu. Kemudian jelas treatment untuk reading. Nah, untuk reading gimana Mas treatmentnya kalau untuk reading? Ya reading yang pertama itu adalah sama kayak listening yang point one. Ya, always be disciplined in managing your time. Biasanya reading itu kalau satu reading panjang untuk 5-6 pertanyaan ya alokasikan waktu untuk scan paham dulu pertanyaan dan jawabannya. Gunakan waktu untuk itu, jangan baca dulu. Nanti akan terjadi redundant pengulangan yang sia-sia itu ya. Jadi biasanya gitu, kemerungsung nggak enak ini teks apa panjang banget ini. Yo boy, langsung baca terus menuju ke pertanyaan yang diberikan. Pasti akan muncul seperti ini yang terjadi sering. Aduh mau jawabannya ini dia kita yang baca. Jadi gitu, sebelum baca teksnya baca dulu pertanyaan dan jawabannya. Paling nggak Anda akan ngerti arah readingnya kemana, betul atau betul, gitu ya. Kemudian yang kedua tipsnya, hati-hati, mesti saat menjawab reading itu mesti ada pertanyaan main idea dan topik. Biasanya main idea topik itu sudah tersirat 80-90% itu ada di awal kalimat. Karena metode berpikir kita itu paling mudah untuk writer juga, penulis juga itu metodenya deduktif ya. Umum baru ke khusus, bukan terbalik. Gitu ya. Jadi apa? Biasanya sudah langsung ada di awal kalimat main idea atau topik itu. Sering latihan nanti. Ya yang ketiga sama treatmentnya ya, yaitu vocab banyak latihan. Nanti siapa tahu dengan konten-konten materi saya ada banyak tiap konten ada banyak nambah satu vocab, satu sinonim, dua sinonim, tiga antonim itu ya. Sering latihan. Perbanyak vocab, praktisnya benar dan ada difasilitasi di sini, grammarnya benar, indah, mudah bahasa Inggris itu. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan salam manfaat.